على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه صلاة الله ما لاحت كواكب
Haji Sulam jualan batik. Yang jawab salam mudah-mudahan makin cantik. Haji Sulam jualan kopi. Yang jawab salam mudah-mudahan lakas naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang ulun muliakan pimpinan dan pengasuh PDF Nurul Jannah, yang ulun muliakan para asatidzah yang berjuang meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ulun muliakan para syaraif min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbahagia teman-teman serta adik-adik kelas sekalian yang seperjuangan di dalam menuntut ilmu agama. Di dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah dengan kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Amin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, sahabat, kerabat beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari dulu sekarang hingga berakhirnya dunia yang fana ini, min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ulun di sini hanya ingin menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi walaupun kita perempuan, tetap wajib menuntut ilmu agama, karena perempuan itu adalah calon seorang ibu. Ibu adalah madrasahnya anak atau sekolahan pertama anak. Jadi kita banyak-banyak belajar ilmu untuk mendidik anak-anak kita nanti. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang ketuhanan dan sifat-sifat Allah dan Rasul. Yang kedua ilmu fikih, yaitu ilmu tentang tata cara menyembah kepada Allah dan beribadah. Yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu akhlak atau tasawuf, yaitu ilmu tentang akhlak kepribadian seseorang yang berakhlakul karimah seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya Nabi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja Nabi, aku ini diutus Allah, hikmahnya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi yang paling mulia akhlak itu yaitu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlaknya jujur, lemah lembut dengan orang-orang yang beriman, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan akhlak kita seperti akhlaknya Nabi. Karena Nabi itu selalu melihat dengan kita umatnya. Mudah-mudahan kita dapat membahagiakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mulai akhiri,
min ba'di nuskhil mati, daripada sebahagian tulisan matan. Wan nikahu yutlaqu lughatan, dan nikah dimutlakan secara lughat. Fa in faqidahu, berhubungan dengannya. Kalimat wa ma yata'allaqu bihi, di dalam kitab lain ada tulisannya wa ma yattasilu bihi minal ahkami wal qadaya wa hadhihi. Hostnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan hukum-hukum nikah bagi seseorang yang sudah mukallaf. Bagi orang yang mukallaf ada 4 hukum. Yang pertama yaitu mubah, bagi orang yang mampu menyediakan mahar dan nafkah, tapi tidak mempunyai keinginan di dalam dirinya untuk menikah. Yang kedua, hukumnya sunat, bagi orang yang memiliki keinginan di dalam dirinya untuk menikah dan dia mampu menyediakan mahar dan nafkah. Yang ketiga, hukumnya makruh, bagi orang yang tidak mampu menyediakan mahar dan nafkah. Yang keempat, hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang takut berzina dan takut kena fitnah. Ada lagi yang mau bertanya? Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bagi orang yang mau menikah memberi mahar dan nafkah? Bagi orang yang
Bagi orang yang ingin menikah, wajib baginya untuk menyediakan mahar dan nafkah. Orang yang ingin menikah wajib menyediakan mahar dan nafkah. Di dalam kitab ini, wayajibu uhbatahu kamahdin wa nafaqatin, dan menyediakan ia akan pemberian seperti mahar dan nafkah. Fa'in faqida uhbatu lam yustahabba lahun nikahu, dan jika ketiadaan pemberian, niscaya tidak wajib disunatkan baginya laki-laki oleh menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyatihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Kemudian kita melanjutkan kajian kita, yaitu tentang membahas dosa yang kecil. Karena dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa kecil ini ya banyak. Permasalahannya adalah kita melakukan sesuatu, kalau dari segi pandangan hukum itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi karena suatu hajat, akhirnya larangan itu secara umum, asalnya larangan secara umum, tapi karena suatu hajat itu bisa kita lakukan. Lalu yang bisa kita lakukan itu adalah yang termasuk dosa kecil. Nah, di sini penjelasannya artinya suatu dosa tadi bisa kita lakukan antara sesuatu hajat, kecuali karena hajatnya, maka tiada ada dia dosa, walaupun dosa kecil, tapi karena suatu hajat, nah lalu diperbolehkan. Kalau kita ada dalam kaji, nah kenapa aja berdusta? Nah, padahal tidak boleh. Nah, jadi kalau ada alasan tertentu, lalu diperbolehkan. Lalu contohnya bagaimana? Seperti berdusta karena mendamaikan antara manusia. Nah, jadi ada dua manusia atau dua orang, baik laki-laki atau perempuan, sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, atau bagaimana? Dia ada, kalau bahasa kita itu ada bercampur atau kles. Nah, apabila bertamu itu pasti sudah muhamin kayak apa namanya bilang Impakul. kita recap binawang 40. Ada bagus semuanya. Ini bertamu sudah. Nah, ada seseorang berinisiatif atau berkeinginan untuk mendamaikan, sehingga dia membuat suatu kebijakan, lalu dianggapnya
misalnya yang satu namanya muslimah. Muslimah ada namanya muslimah ya? Lamun kebetulan sama, mohon maaf. Ya, itu nama-nama muslimah. Sehingga mereka ini walaupun memang kita ini diikuti hawa nafsu antara bagus, walaupun namanya muslimah dan kalimat, tidak menutup kemungkinan terjadi apa namanya? Nah, ya, renggang. Apakah di rambut tangannya rambut tangan seorang laki-laki kan? Laki-lakinya mana bungas, mana alim, mana badui, siapa kata liur. Sehingga apa namanya marabutakan pun tidak berhasil berupa bercampur muslimah. Kemudian muslimah anda apapun dibagaikan berdamai. Apa yang bagus di seluruh muslim ini kan bersaudara silaturahmi yang pakat. Ya Allah, dipadahkan seseorang tadi muslimah tanpa panggil. Ya Allah, dia kan mendatangi Halimah dan dua Halimah. Aku tamu lawan si muslimah tadi, ini anak benar berdamai, anak baik lawan nikam. Ujuan itu muhanya serius, itu kata main mata padahal si muslim ini kagak berbandar itu. Nah, dah satu dah. Jadi jujurlah, ini jujuran. Entah jangan Halimah kalau menyatakan bahwa apapun ya aku, nah satu dah. Kemudian suatu hari didatanginya pulang si muslimah tadi. Nah, muslimah tadi. Lalu ia membuat kata-kata, "Oh muslimah, aku semalam bertemu si Halimah. Inya hendak benar-benar damai, hendak benar-benar pahlawan kayak biasa. Kami hendak bertakbiran kami saja makan tersebut. Itu bagus punya hendak kunjung barang. Bersilaturahmi hendak berdamai dan lagi hendak berkata-kata benar makalahnya. Kemudian si muslim, iya, padahal ada si Halimah itu kemudian bersalah. Tapi tadi di sini termasuk dosa kecil. Tapi kalau ada hajat mendamaikan seseorang, maka dihukum karena itu tidak menjadi dosa. Dimaafkan, salah satunya. Jadi seperti berdusta karena mendamaikan antara manusia. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa bil kadzab man yuslihu bainan nas." Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Jadi kalau kita tujuan untuk kebaikan, mendamaikan, memaslahatkan, walaupun itu dikerjakannya termasuk dosa kecil, tetapi itu dianggap oleh Rasulullah, dikatakan Rasulullah orang itu tidak berdusta. Kemudian bahkan terkadang wajib berdusta, wajib. Ya, bingung kita memandang wajibnya. Seperti ini tadi kan biasa-biasa aja boleh. Sekarang wajib. Nah, wajib berdusta. Kalau kita mendengar kata-kata ini dan bingung, kenapa berdusta wajib? Apa masalahnya? Seperti berdusta. Makan di hati apa sebagainya. Jadi kita ini kadang-kadang lewat orang preman kita ini salah dan dia bisa salah juga. Nah, bisa dia bisa dipadahkan sombong. Nyawa itu dia kadang-kadang sombong lalu salah juga. Tapi dia dipadahkan sombong. Jangan ini pernah bisa salah. Apa jangan? Nah, bisa salah. Itulah namanya problema dari masyarakat ada. Lalu bisa seperti tadi anak membunuh, membawa parang, menculik dan sebagainya.
Anak membunuh lawan sih orang mencanangnya tadi. Pada sepeda aja masalahnya itu mencanangnya sampai bisa sahinya. Pakai parang ditaburi orang, kenapa? Dia wajib untuk berdusta mengadakan karena takut. Maka wajib berdusta karena melepaskannya daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu. Jadi dia wajib mempertahankan karena mengadakan hujan sebagaimana tadi. Mana siapa nak buka? Ada kita tahu sebagaimana akan membunuh dan sudah kejadian, lalu wajibkan kita mendustai dengan kata-kata tertahun kalau kita benarkan artinya, nah itu dihukumkan wajibkan berdusta. Nah, sekarang kira-kira itulah kajian kita untuk sementara ini dan nanti kita lanjutkan. Nah, mari kita berdoa mudah-mudahan kajian-kajian ini dapat dimengerti dan Amin. kita agar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dan mengucapkan alhamdulillah dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ditanyakan? Ma'rifatuna, maka artikan ma'rifat dalam pembahasan di sini al-ilmu bima'na dhann, yaitu yakin dengan makna dhann atau sangkaan. Fahimtunna? Alhamdulillah fahimna. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya, tafadhali. Baik, ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya, tafadhali. Misal dengan masa ini kota Ya.
Ya, jadi masalah qat'iyah atau masalah yang hukumnya itu sudah pasti itu seperti masalah qat'iyah atau hukum-hukum yang sudah pasti itu seperti kita mengetahui bahwasannya sholat lima waktu itu hukumnya wajib, dan seperti kita mengetahui bahwasannya zina itu hukumnya haram, dan yang lain-lain lagi masalah-masalah hukum-hukum yang sudah pasti yang tidak perlu melalui jalan ijtihad. Paham tunna? Alhamdulillah fahimna. Jalan ijtihad. Paham tunna? Alhamdulillah fahimna. Yang jawab bersama semuanya kan yang hukum sunnah, wahakata ila akhir sab'ah, dan seterusnya sampai ke 7 hukumnya. Ai di anna hadzal fi'la wajibun, yakni dengan bahwasanya mengetahui perbuatan ini hukumnya wajib, wa hadza mandhubun, dan mengetahui perbuatan ini hukumnya sunnah, wa hadza mubahun, dan mengetahui perbuatan ini hukumnya mubah, wa hakadha ila akhir sab'ati, dan sampai seterusnya sampai ke 7 hukumnya. Paham bunda? Alhamdulillah fahimna. Kita teruskan. Fal wajibu, maka wajib min haitsu wasfuhu bil wujubi, dari sekiranya menyatakan dengan hukum wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, jadi tarifnya wajib ialah ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu perbuatan yang diberi pahala apabila memperbuatnya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan mendapat dosa. Yang akan dibacakan oleh anak kami Malika Rahma. Tolong bacakan kitab fiqih Fathul Mu'in Babus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Amin. Babus salati, ay hada babus salati. Ini bab tentang sembahyang. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Salat pada hukum syarak, yaitu segala perkataan dan segala perbuatan yang sudah ditentukan, yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Wa summiyat bidzalika lishtimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya du'a'u, dan dinamakan dengan yang demikian itu aqwalun wa af'alun karena mengandungnya atas sembahyang pada lughat, dan ia yaitu doa. Wal mafruḍatul 'ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa laylatin ma'lumatun minad dini bid-darurati. Yang perorangan itu ada 5 pada tiap-tiap hari dan malam, yang sudah diketahui daripada agama dengan mudah atau pasti. Fayakfuru jahiduha, maka kafir oleh orang yang mengingkari akan salat yang 5 waktu. Walam tajtami' hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkumpul oleh Lailatul Isra'i, wa furidat Lailatul Isra'i ba'da nubuwati bi 10 sinina wa 3 ashhurin Lailata 27 min Rajab, sesudah kenabian dengan 10 tahun dan 3 bulan pada malam 27 daripada bulan Rajab. Walam tajib subha yawma tilkal lailati li'adamil ilmi bikayfiyatiha, dan tidak wajib salat subuh pada hari yang demikian itu malam karena ketiadaan tahu dengan tata caranya. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi. Hanya saja wajib salat 5 waktu atas tiap-tiap orang yang Islam,
yang mukallaf, yakni orang yang baligh yang berakal, laki-laki atau selainnya, tahirin yang suci. Innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tahirin. Hanya saja wajib sholat 5 waktu itu atas tiap-tiap orang yang muslim yang diberati hukum yang suci. Fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyyin wa majnunin wa mumma alaihi wa sakrana bila ta'adin li'adami taklifihim. Maka tidak wajib atas kafir yang asli dan anak kecil dan orang yang gila dan orang yang pingsan atasnya seseorang dan orang yang mabuk dengan ketiadaan bersengaja karena tidak diberati hukum mereka. Wala ala haidin wa nufasa'a li'adami sahhatiha minhuma wala qada'a alaihima. Dan tidak wajib sholat atas orang yang haid dan orang yang nifas karena tidak sahnya daripada keduanya haid dan nifas itu, dan tidak wajib mengqadha sholat atas orang yang haid dan orang yang nifas. Bal tajibu ala murtaddin wa mu'taddin bisakrin. Bahkan wajib mengqadha atas orang yang murtad dan orang yang sengaja dengan mabuk. Dalam kitab Fiqh Fathul Mu'in yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, salat pada lughat di sini adalah artinya doa. Doa itu umum. Kenapa jadi doa? Karena semua gerakan, semua bacaan salat itu doa. Dan di dalam hukum syariat, sholat itu artinya segala perkataan, ucapan kita, dan segala gerakan-gerakan yang sudah ditentukan, yang dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum. Sholat yang difardukan secara perorangan itu setiap harinya, yang sudah bisa kita pelajari dimanapun dengan mudah karena banyak guru-guru sudah yang bisa melajarinya. Maka kafir orang yang mengingkari sholat 5 waktu itu. Tidak terkumpul sholat yang 5 waktu ini terkecuali dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Dan diwajibkan sholat itu pada malam Isra wal Mi'raj sesudah kenabian. Nabi kita diutus pada umur 40 tahun dengan 10 tahun tambah 3 bulan. Berarti umur Nabi di sini adalah 50 tahun 3 bulan. Lebih tepatnya diwajibkan sholat itu pada malam 27 daripada bulan Rajab. Dan tidak wajib sholat subuh pada malam itu karena tidak diketahui tata cara sholat. Wajib sholat 5 waktu itu atas semua orang Islam yang sudah diberati hukum, yang baligh. Baligh itu ada 2, baligh yang baligh secara umur dan baligh secara ihtilam. Dan wajib sholat bagi orang yang berakal, yang tidak gila, zakarin au ghairihi, laki-laki atau selainnya. Kenapa dipakaikan kalimat selainnya? Karena manusia itu ada yang mempunyai 2 kelamin. Makanya di sini tulisannya zakarin au ghairihi, bukan zakarin au unsa. Tahirin yang suci, yang kada najis, yang kada berhadas. Maka tidak wajib sholat atas orang yang kafir asli. Maksud kafir asli itu orang tuanya tidak beragama Islam dan dia lahir dalam keadaan kafir. Dan anak kecil tidak wajib sholat, dan orang gila dan orang yang pingsan selama ia pingsan itu tidak wajib sholat. Dan orang yang mabuk dengan ketiadaan
tidak diberati hukum. Makanya tidak wajib sholat. Dan tidak wajib sholat juga atas orang yang haid dan orang yang nifas karena tidak sah. Misalkan haidnya 10 hari, berarti dia tidak wajib selama 10 hari itu sembahyang dan tidak wajib juga diqadha. Bahkan yang wajib diqadha itu adalah orang yang murtad yang keluar daripada agama Islam. Setelah itu baru sehari dia keluar ternyata kembali lagi ke agama Islam. Dalam sehari itu ada 5 waktu yang ketinggalan dia sholat, berarti wajib diqadha ke 5 waktunya itu. Dan orang yang mabuk dengan sengaja wajib diqadha. Yang sahih. Apakah dia tetap wajib sholat dan bagaimana cara sholatnya? Semua orang Islam yang mukallaf, yang suci itu wajib sholat. Misalkan dia dalam keadaan lumpuh, sholatnya tidak bisa berdiri betul, berarti dengan cara duduk. Misalkan tidak bisa dengan cara duduk, dengan cara berbaring. Misalkan tidak bisa dengan cara berbaring, dengan isyarat mata. Misalkan tidak bisa juga dengan isyarat mata, dengan hati. Misalkan sama sekali dengan semua cara itu tidak bisa, berarti dia meninggal. Satu lagi pertanyaan, di dalam kitab tadi ada bacaannya hiya syar'an aqwalun af'alun. Di dalam kalimat syar'an, di dalam ilmu nahwu apa i'rabnya? Kalimat syara'an i'rab dalam nahwu mansubun bi isqatil khafid. Takdirnya fi. Berarti bacaannya fi syar'i. Naam, sahih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Biasanya perlombaan pesantren dari pesantren lain gitu lagi kita apa jalan tuh kita gundul kan ya Mana-mananya gundul, ternyata bawa itu.